SNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Harga cabai di Boyolali naik 2 kali lipat lebih mahal dari harga daging ayam ras. PJ Gubernur Jawa Tengah diminta menganulir kebijakan mutasi jabatan guru dan kepala sekolah yang dinilai tidak tepat. SNI Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat malam warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi Kamis 9 November 2023. Kita awali laporan dari Boyolali. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng, harga cabai di Boyolali masih mengalami fluktuasi dengan tren cenderung naik. Dari pantauan kemarin di pasar tradisional di Boyolali, harga cabai rawit merah mencapai Rp75.000 sampai Rp77.000 per kilogram. Heri, salah satu pedagang, mengaku harga cabai rawit merah terus berubah hampir setiap. Sekarang harganya Rp77.000 per kilo, beberapa hari lalu sempat menyentuh di angka Rp80.000 per kilogram. Bahkan Senin lalu naik lagi di harga Rp85.000 per kilo. Kemarin kembali turun di harga Rp75 hingga Rp77.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, harga cabai yang masih relatif tinggi yakni jenis keriting merah. Kemarin harga cabai keriting merah mencapai Rp75.000 per kilogram. Pedagang lain yang ditemui di pasar tradisional Boyolali Kota Atin juga mengatakan tentang kondisi harga cabai tersebut. Harga cabai rawit merah sekitar Rp75.000 per kilogram. Salah satu pelaku usaha kuliner di Boyolali, Anas, mengaku pasrah harga cabai yang kini sedang tinggi. Mau tidak mau, ia pun tetap menggunakan cabai untuk masakannya. Ia pun tidak mungkin menyajikan menu makan tanpa cabai atau sambal. Berdasarkan data perkembangan harga pangan Bank Indonesia, harga cabai rawit merah di Boyolali tercatat Rp72.500 per kilogram. Harga itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding harga di awal Oktober lalu, masih sekitar Rp32.500 per kilogram. Tim Liputan di Boyolali mewartakan. Warga Jateng, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana diminta menganulir kebijakan mutasi jabatan guru dan kepala sekolah yang dinilai tidak tepat. Saat ini cukup banyak guru dan kepala sekolah kerepotan karena ditugaskan jauh dari rumah tempat tinggal. Anggota Komisi E DPRD Jateng, Joko Haryanto, mengatakan kebijakan pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah dan guru yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kontraproduktif. Jauhnya tempat tugas dari rumah menyebabkan guru dan jadi tidak produktif. Itu akan berimbas negatif pada kegiatan belajar yang tidak maksimal untuk siswa. Ia mencontohkan ada orang Pekalongan yang ditempatkan di Cilacap, ada juga dari Karanganyar ditempatkan di Rembang, atau orang Demak digeser ke Karanganyar. Itu menyebabkan produktivitas guru dan kepala sekolah menurun. Joko Haryanto menilai kondisi itu disebut tidak menguntungkan untuk guru, kepala sekolah, pihak sekolah maupun siswa. Tim Liputan di Semarang mewartakan. Warga Jateng, luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Gunung Merbabu diperkirakan mencapai 848 hektar. Area yang terbakar kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Magelang. Berikut laporan Haris Widi, Rasika Unggaran. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu merilis total lahan yang terbakar mencapai 848 hektar. Area paling luas terdampak akibat kebakaran itu adalah wilayah Kabupaten Semarang, yaitu mencapai 489 hektar. Disusul Kabupaten Boyolali seluas 191 hektar dan Kabupaten Magelang 167 hektar. Pelaksana tugas Kepala Balai TNGMP, Nurpana Sulaksono, menyampaikan total luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan lokasi titik api dan laporan personil di lapangan. Untuk vegetasi yang terdampak meliputi pohon pinus, salam, akasia, bunga edelweiss, cantigi, dan semak belukar. Untuk yang terdampak kebakaran, sekitar hasil perhitungan kami itu seluas 848,5 hektar. 805 hektar yang memang sebagian besar itu ada di ketinggian lebih dari 2.000 kantor DPR. Nurpana menambahkan setelah ini pihaknya masih akan rutin melaksanakan patroli dibantu polisi hutan, masyarakat sekitar, dan relawan peduli api.
Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa hingga benar-benar memasuki musim hujan. Demikian saya Haris Widi, Rasika Ungaran, mewartakan. Warga Jateng, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat perekonomian Jateng pada triwulan 3 tahun 2023 tumbuh 4,92% dibanding tahun kemarin. Capaian perekonomian itu melambat dari triwulan 2 tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,24% year on year. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,60%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga yaitu sebesar 7,14%. Kepala BPS Jateng Dadang Hardiawan menjelaskan, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan 3 tahun 2023 berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 428 miliar. Atas dasar harga konstan 2010 mencapai 277 miliar rupiah. Dengan angka itu, menurut Dadang, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan 3 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,03%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yang tumbuh sebesar 9,51%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa termasuk ekspor antar daerah sebesar 3,92%. Perekonomian Jawa Tengah secara kumulatif sama dengan triwulan 3 tahun 2023 juga tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,98%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Jateng mengalami kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,37%. Tim Liputan di Semarang mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSN di Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Inilah Suara Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama PLN memberikan bantuan listrik gratis kepada total 80 KK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Penyalaan simbolis bantuan listrik gratis berlangsung di Desa Karangduwur, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Manajer PT PLN UP3 Sukoharjo yang juga merupakan Serikandi Champion Arita Wulandari mengatakan, program ini menjadi bentuk kontribusi pihaknya dalam menyelesaikan masalah sosial. Pelaksanaan program ini menjadi media dalam melakukan intervensi program dengan berbagai ilmu dan keahlian untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar dan berkontribusi untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi dan kebijakan PLN khususnya untuk masyarakat di Wonosobo. Tim Liputan di Wonosobo mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, gelaran Piala Dunia U17 2023 Indonesia mulai besok Jumat 10 November bakal digelar. Sebagai opening ceremony, FIFA bersama PSSI telah memilih Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya sebagai lokasinya. Di stadion itu pula seluruh pertandingan timnas Indonesia di grup A akan digelar, yakni melawan Ekuador, Maroko, dan Panama. Bagaimana dengan harga tiketnya? Untuk tiap laga yang diikuti timnas Indonesia di babak fase grup, panitia akan membandrol harga tiket bervariasi. Paling murah Rp200.000. Untuk membelinya, penonton minimal harus membeli 2 tiket sekaligus atau Rp400.000. Piala Dunia U17 Indonesia akan digelar mulai Jumat 10 November, berakhir pada 2 Desember 2023. Sebanyak 20 akan ambil bagian termasuk timnas Indonesia U17. Ada 4 venue yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 tahun ini. Keempat venue itu adalah Jakarta International Stadium di Jakarta, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seluruh pertandingan timnas U17 Indonesia digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada laga pertama, timnas U17 Indonesia akan melawan Ekuador Jumat 10 November 2023.
Pertandingan itu sekaligus menjadi laga pembuka Piala Dunia U17 2023. Tim Liputan Olahraga mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 9 November 2023. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.